Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Agus Salam Rahmat, Kepala Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang. Dinten ieu hari ini kita akan ngobrolkan masalah pengalaman kehidupan. Jadi kehidupan itu ternyata segala sesuatu yang kita alami itu tidak sebanding dengan dan seberapa. Maka kita harus tuntutan kita itu maka harus selalu bersyukur. Nah, maka kita harus selalu bersyukur. Ini ada orang di depan saya, ini ada orang luar biasa, dai di Yogyakarta, dai Kamtimas, dai biasa. Jadi bukan dai Kamtimas nih, jadi dai biasa ini. Tapi dulunya dia dai Bahtiar, sekarang berubah jadi dai Kamtimas. Jadi ini banyak hal lika-liku konsen di dunia pendidikan, pengalaman, dan bukan orang yang bukan dari daerah yang kita kenal. Dia orang kalau disebutin namanya orang pada bingung. Ini Antah daerah berantah mana? gitu. Negara nggak tahu maksudnya itu apakah masih masuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi dia begitu nasionalis. Ya terbukti lah banyak hal yang kehidupannya didedikasikan dengan mendidik anak-anak untuk selalu berpegang teguh dengan keyakinan prinsip-prinsip yang keislaman dan keindonesiaan. Inilah dia, kita sambut, namanya Kang Lasmanto. Jadi walaupun orang Madura, ini harus panggil Akang. Di Facebook sendiri panggilnya Kang Manto ganteng. walaupun tanda petik gantengnya itu masih pada persepsi. Pilih jeung sumping Kang di Lengkong Bagja Channel. Selamat apa ini? Petang ya? Petang. Kang Manto ke kamera ini ya. Menjelang petang ya, kan sudah. Selamat petang Pak Kades. Kumaha tuh? Sehat? Sehat. Kang Manto, kalau nama aslinya apa sih Kang? Lasmanto. Ada panjangannya nggak? Lasmanto ganteng. Oh gitu. Ada kisah nggak? Kenapa namanya Lasmanto? Emang atau orang Kangian itu Lasmanto? Ya apa? Kalau bahasa Inggrisnya kan terakhir man. Laki-laki, tu yang kedua, las mantu. Enggak, kalau bahasa Jawanya itu ya las itu. Ya bahasa Jawa, bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Las itu ya terakhir, mantu itu ya mantu. Mantu terakhir. Oh. Nah, kebetulan ya saya dapat anak terakhir, jadinya ya doanya makbul. Ya, itu kan bukan pemberian nama waktu dulu gitu. Ya doanya mungkin waktu ngasih nama itu ya memang pengennya jadi mantu terakhir. Oh gitu. Jadi tapi sekarang udah terkabul ya? Makbul. Berarti makbul ya? Alhamdulillah, doanya orang tua. Nama itu adalah doa. Betul, Kak. Berarti terjabah ya? Betul, sudah. Kang Manto ini makanya jangan sembarangan ngasih nama lah, karena nama itu kan doa. Oh iya, ke anaknya jangan sembarangan. Betul. Termasuk kalau dinamain Lasmanto sembarangan juga nggak? Kagak. Oh enggak. Dikirain kan disangkanya sembarangan kan gitu. Enggak ya? Enggak. Berarti hasil ijtihadi. Mungkin ya, orang tua nggak pernah ngerti bahasa Inggris tapi ya, nyatanya bisa gitu loh. Mungkin doanya begitulah Pak Kadis. Dan sekarang kan mahir bahasa Inggris juga kan? Ya mahir sih enggak, tapi ya bisa. Terakhir keluar negeri kemana tuh? Timor Leste? Enggak. Terakhir ke luar negeri itu ya ke Mekah Madinah aja. Alhamdulillah. Berarti ngegunain bahasa Inggris, bahasa Arab dong? Bahasa Arab. Kang gitu. Manto ini asal dari mana sih Kang? Asalnya sebenarnya dari Madura. Nanti kalau tahu Madura baru saya kasih tahu apa asal aslinya saya, kan begitu. Sebab ya kalau dia nggak pernah ke Madura, saya sebutkan asal saya ya nggak ngerti. Tapi kalau sudah pernah Madura, kenapa orang itu bisa nggak paham menurut persepsi Kang Manto? karena desa kita sangat terpencil lah. Jadi dari pusat pemerintahan itu kita masih harus naik kapal ya puluhan jam lah, 10 sampai 11 jam. Alhamdulillah sekarang tapi ya ada kapal cepat ya. Di daerah apa itu namanya Kang? Daerah kepulauan. Jadi dari Madura itu harus nyebrang lagi sekitar 10 jam. Nyebrang 10 jam. Udah ada sekarang transportasinya atau emang harus numpang-numpang? Enggak setiap hari. Kapal tongkang gitu? Kagak. Jadi enggak setiap hari. Seminggu itu ya paling 3 kali lah. 3 kali kapal ke sana pulang pergi. Kapal cepat tapi kapal lambat juga ya ada. Pulau apa Kang? Kepulauan Kangean.
Pulau Kangean. Kepulauan Kangean. Kangean itu kalau saya sih tahu pulau terbesar katanya setelah Madura. Kepulauan terbesar Setelah Iya, Madura. pulaunya itu banyak, ada bahkan pulau-pulau yang tidak ada penghuni Di wilayah Kangean di itu. wilayah kita. Tapi kehidupan di sana seperti apa ya? Rata-rata mereka nelayan, kalau tidak ya mereka merantau. Tapi ada sinyal ada ya? Assalamualaikum Sinyal tidak warahmatullahi wabarakatuh. Indomaret? Nggak ada. Oh, belum Nggak masuk ada, peradaban. nggak ada. Nasi Padang. Nasi Padang nggak ada, nggak ada. Karena Kang Manto, kenapa saya nanya Indomaret? Ah. Bukan ini mau promosi Indomaret ya, Ah. ataupun Alfamart gitu kan, nggak promosi itu. Tapi salah satu indikator peradaban itu adalah nasi Padang, warteg, sama Indomaret. Jadi kalau satu wilayah sudah ada warteg, sudah ada nasi Padang, sudah ada Indomaret ataupun Alfamart, berarti sudah peradaban sudah mulai maju. Maksudnya gitu. Berarti ini belum ada ya? Belum ada. Sebagian tempat kita bahkan PLN juga belum ada. Rata-rata mereka ya pakainya diesel, kalau tidak ya tenaga surya. Oh gitu. Saya kebetulan pakainya tenaga surya. Diesel itu kalaupun ada ya, tapi punyanya person, bukan punya. Kalau sekarang ini. Sampai sekarang Jadi slogan Indonesia Maju ini belum maju loh. belum sampai Oh, ke belum sana. sampai maju. Baru sampai daratannya, kepulauannya kan belum. Tempat kita juga belum ada bahasanya ya, pom itu ya nggak inilah. Berarti kan kalau pembangunan hari ini yang begitu dahsyatnya sampai dapat pujian dari mana-mana ini, untuk kepulauan sendiri belum merasakan, belum merasakan. Walaupun ya. Tapi kalau dana desa mah ada ya? Dana desa ada. Kalau ini Ya rata-rata sebenarnya calon-calon banyak ke sana, calon bupati, calon gubernur, bahkan anggota yang dewan. sekarang ya calon bupati juga. Ya Bu Gubernur juga pernah sampai ke tempat kita dan sudah meninjau gitu loh. Konon katanya Kangean itu pulau kaya loh, Kang. Saya dengar malah ada perusahaannya keluarga Cendana juga di situ. Kangean itu sebenarnya sumber daya alamnya kaya. Ya kita punya bahkan ya sumber minyak yang nggak pernah habis itu kan di Kangean. Dan itu dialirkan ke Surabaya lewat bawah laut. Ya, itu tapi ya untuk khusus di daerah pengeboran minyak ya memang listriknya memang ya kayaknya kalaupun bayar buat yang operasional aja paling nggak mahal, 3.000 apa 5.000 sebulan. Berarti kalau yang di sekitar pengeboran tuh ada listriknya juga. Pengeboran ada, tapi kan pakainya panas bumi itu, bukan bahan bakar apa enggak. Sekarang tinggal di mana, Kang? Sekarang sekarang tinggal di Jogja. Apakah karena di Kangean seperti itu lari ke Jogja enggak juga? Enggak, garis nasib aja yang garis nasib membawa aja ke Jogja. Ya kita sebenarnya dimanapun ya harus siap hidup lah gitu. Ya syukur ya hidupnya ya lumayan lah gitu. Nggak pernah terbayangkan misalnya kita di Kangean itu memang hidupnya ya apa adanya lah gitu. Ke Jogja hidup lebih dari Kangean ya alhamdulillah. Artinya kita hidup menderita pun siap apalagi hidup asal di Jogja gitu. Ya enggak, enggak. Kapan aja di mana aja kita harus siap gitu. Maupun menderita siap, apalagi sukses ya. Apalagi senang. Kok bisa sih ke Jogja? Ke Jogja itu karena memang kita habis kuliah, habis mondok dulu. Kita balik ke Kangean kemudian ngabdi lagi di pesantren kita dulu, tapi kan dulu sebelum ya zaman-zaman sekarang lah ya. Akses informasi kan nggak ada. HP juga dulu orang-orang tertentu yang punya gitu loh. Zaman saya keluar dari Kangean. Jadi pengennya itu ya ada perubahan, ya terutama perubahan pada diri sendiri. Akses informasi di sana nggak ada. Pengennya ke Jakarta. Awalnya pengennya ke Jakarta. Jadi baru lulus kuliah, baru beres mondok. Baru beres mondok. Mindsetnya apa sih
eh, pandangan orang sana gitu kan, orang di luar Jawa itu anggap aja Kang, saya luar Jawa ini, nah kondisi Jawa seperti lah, ini. Jawa Timur dia. Betul, tapi kondisinya anggap hampir luar Jawa lah. Terhadap Jakarta, terhadap Jawa yang sebenarnya seperti apa sih? Dulu bayangannya kita dari Kangean itu kan kayaknya Jakarta itu kan mudah mencari pekerjaan. Sementara kan kita bekal ilmu ada, tapi pengalaman memang nggak ada. Akhirnya ya sudahlah, berangkat dah kemana ya, pokoknya berangkat lah, keluar lah. Akhirnya nyantol di Jogja. Akhirnya nyantolnya di Jogja. Ya. Jadi sudah berapa tahun di Jogja? Jogja dari 2005. 2005. Berarti sudah 16 tahun ya. 16 tahun. Udah beristri orang Jogja. Istri juga orang Jogja. Anak orang Jogja berusan video call itu kan? Ya. Iya, maksudnya udah punya anak di Jogja juga. Sudah, alhamdulillah. Sekarang aktivitas sehari-hari masih apa itu? Aktivitas di pondok yang utama gitu ya. Selain itu ya dakwah-dakwah, apa yang amalkan ilmu ya di masyarakat, ya, terutama ya di lingkungan kita gitu loh. Tapi kalau sehari-hari kita hidup dan mengabdikan diri di pondok. Oh, ikut mengajar juga di pesantren. Di pesantren, bagi saya ya pesantren itu ya harga mati lah. Saya bahkan ya kalaupun saya harus meninggal, saya sudah pesan. Ya, di pesantren saya meninggal ya saya meninggal. Di pesantren ya. Meninggalkan di pesantren. Yang pertama pesantren harga mati, yang kedua baru NKRI harga mati ya. Betul. Jadi pesantren itu bagi saya sudah ruh saya, ya jalan hidup saya. Nggak bisa saya bisa di pesantren. Dari Bukan kecil kemudian sudah nggak mau berkarir di tempat yang lain loh, Pak Kades ya. Saya misalnya suatu saat ditakdir, kita nggak tahu suratan takdir itu bawa kemana. Misalkan saya ditakdirkan misalnya suatu saat jadi menteri, jadi bupati, jadi gubernur gitu, saya pulangnya harus tetap ke pondok pesantren. Jadi pulang kantor, saya misalnya jam kantor jam 4, ya sudah balik dari kantor itu saya harus ke pesantren. Jadi omongan ditakdirkan jadi bupati, jadi gubernur, nanti harus kembali ke pesantren? Pulang dari kantor saya harus ke pesantren. Dengar-dengar tadi saya lihat di bahasa di CV itu pernah nyalek juga ya? Oh gitu? Ya itu nambah pengalaman aja. Ya maksudnya omongan barusan itu kan ada sambungannya. Iya. Jadi biasanya yang diomongkan itu kan sesuatu hal yang diinginkan. Jadi bahasa pengen jadi menteri, jadi gubernur. Nah salah satunya jalan pernah nyalek juga kan? Pernah. Jadi kita nggak di tahu. mana itu, di Jogja? Di Kangean. Berarti Bukan di sudah Jogja. kerusuk-kerusuk dong? Sudah. Jadi kita ke Kangean, kita sudah hampir seluruh desa yang ada di sana itu kita tahu, kita potret lah kehidupannya, tahu benar lah kita karena memang putra asli sana. Jadi kalaupun saya nyebut misalnya jadi bupati, jadi menteri, itu kan kita nggak tahu suratan takdir itu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu kita kan jadi tahu. apa ya? Nggak tahu. Tapi nggak pernah membayangkan saya keluar dari pesantren, itu aja. Intinya ini tetap di pesantren. Jadi walaupun suatu saat itu minimal jadi caleg dulu, jadi caleg, sudah jadi aleg lah. Kalau jadi caleg kan sudah jadi aleg, mau bikin pesantren sendiri. Saya harus saya misalnya dari pesantren sekarang saya dikeluarkan atau diapakan, saya harus tetap buat pesantren. Balik lagi ke pesantren. Balik lagi ke pesantren. Dimanapun itu. Dimanapun. Dulu kalaupun jadi caleg, apa sih yang rencana yang mau disuarakan sebagai aspirasi dari masyarakat itu? Iya. Jadi kita jadi caleg itu kan ya bahasanya ya bahasa orang umum, barangkali memang permintaan masyarakat. Ingin ya orang yang punya perhatian sama masyarakat itu adalah orang, ya bukan kemudian kita menafikan caleg-caleg nggak bagus, nggak, ya artinya pengen putra asli situ itu kemudian ada yang menjadi caleg, membawa apa. Walaupun nggak tinggal di situ, tinggal di Jogja. Ya kalau kita jadi kan tetap harus tinggal di sana. Ya gitu. waktu itu kan tinggalnya di Jogja. Ya tinggal di Jogja tapi. Berapa kursi itu di suara Kangean teh? 7 kursi. 7 kursi. Dapat partainya? Lepas juga. Oh partainya lepas juga. Lepas juga. Sampean ke berapa suaranya? Saya suara ketiga. Suara ketiga kayaknya. Lupa lagi ya, karena kalah biasanya nggak pernah ingat. Sudah nggak terlalu diingat lah. Dengan modal kan kemarin itu. Modal dengkul. Ini ada nggak cerita suka duka ketika ngerantau jauh kan dengan orang tua? Terus sekarang kan dengan kondisi geografis yang begitu jauh, saya yakin jarang pulang kan? Jarang.
Jadi pengalaman yang paling berharga itu ya kita pas awal-awal masuk Jogja. Awal masuk Jogja itu kita nggak punya kawan, nggak punya siapa-siapa, yang penting lah saya sampai di satu mau jadi tukang becak pun bolehlah ya saat itu ya. Nggak ada kenalan memang kita di sana itu. Pikiran itu ya udahlah 1 bulan 2 bulan kita jadi tukang becak barangkali. Habis itu baru saya nyari pesantren atau nyari tempat institusi pondok pesantren lah gitu untuk mengabdikan diri gitu loh. Nah sampai kemudian kiai di kampung itu kan sampai itu nelpon ya, tanya tentang kabar saya di Jogja. Saya tanya belum dapat bahasanya tempat belum dapat. Akhirnya oleh kiai itu kan, atau kalau begitu pulang aja lah ke Kangean lagi. Bayangan saya nggak mungkin saya balik ke Kangean itu, karena kita baru saja pamit sama orang-orang untuk merantau. Ya tiba-tiba suruh balik lagi. Akhirnya kita bilang sama kiai, ya mohon maaf Pak Kiai, ya kalaupun saya harus mati ya biar mati di sinilah Jogja, ya, daripada saya harus pulang gitu. Malu kan, baru pamit kok sudah ini pulang lagi gimana gitu kan, malu gitu. Ya mending ya mati di perantauan aja, tidak usah balik gitu, karena sama saja ya pulang ya nanggung malu, ya di situ ya juga kan gak ada orang yang kenal gitu. Akhirnya ya kita sempat itu uang itu sudah tinggal 20.000 di tangan itu. Jadi itu cita-cita lebih baik narik beca itu iya, untuk menyambung kehidupan. Kehidupan, yang penting saya bisa makan aja. Ya mau hidup di mana aja ya terserah lah gitu. Jadi ya uang tinggal 20.000 ini gimana caranya gitu bertahan hidup itu. Waktu itu nginep di mana itu? Waktu itu nginep di ada rumah orang lah, rumah temen gitu, temen dulu di di pondok gitu, tapi kan gak enak karena kita sudah beberapa hari nginep di dia gitu, sementara dia juga ikut sama orang. Ya akhirnya tiba-tiba malam itu ya ada yang nelpon gitu loh, Tok besok ikut saya. Nah, kita nggak pernah berpikir mau diajak kemana, yang penting dia bilang kemasi barang-barang, besok pagi ikut saya. Saya nggak bertanya mau dibawa kemana, yang penting saya sudah bisa hidup lah gitu, makan lah. Yang penting tinggal di Jogja, ada tempat singgah. Iya, ada tempat singgah gitu. Akhirnya dibawa oleh beliau itu pakai motornya ya motor butut lah gitu. Saya kira ini kok jauh banget, saya mau dibawa kemana gitu, tapi karena kita biasa hidup sederhana, ya kalau nggak mau dibilang sengsara gitu ya biasa lah gitu. Akhirnya dibawa ke tempat yang sekarang saya sampai sekarang bertahan 16 tahun ini. Dulu kecil ya, tapi ya karena kita biasa di pesantren, biasa sederhana, susah barangkali, ya kita tetap bisa bertahan. Sudah menjadi terbiasa. Udah terbiasa gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya di tempat itu ya sudah 16 tahun. Bahkan ya sampai kapanpun lah saya pengen di situ. Dan dengan Pak Kiainya udah gitu ya? Sudah ya aman lah. Ya maksudnya ya kita nyaman gitu di pondok. Ya karena memang basicnya pondok Pak Gadis. Dengar-dengar kuliah juga udah dilanjut juga ya? Di Jogja ya kita beberapa tahun kemudian kita lanjut lagi, sekolah lagi ya, kemudian ya alhamdulillah sudah selesai. Pengennya kalau sekolah itu sampai kira-kira sekolah formal itu habis lah gitu. Ya kalau sudah tidak ada lagi yang formal lagi ya. Sudah nggak ada lagi lah gitu. Pengennya S3 ya kalau ada S4 dimasukin S4 pun ya kita masukin gitu lah. Tapi ya itu tadi ya suratan takdir ya mengantarkan kita sampai di sini sementara ya. Ada nggak rasa kangen terhadap Kangean gitu? Ya. Bayang nggak pengen membuat kehidupan di Kangean gitu? Atau memang nggak kerasa di Kangean? Enggak. Ya kampung halaman itu kan sesuatu yang kita rindukan. Biar kita hidup di tempat manapun kan. Kampung halaman itu ya tempat kepala kita jatuh pertama itu kan di sana. Jadi kenangan sama teman, sama keluarga, sama guru terutama, ya tetap ada di sana. Jadi ya kalau ditanya misalnya cita-cita balik ke Kangean itu besar apa enggak, ya ada. Ya salah satu nyalak juga untuk supaya bisa lebih dekat dengan Kangean. Tapi cari aman. Kalau berhasil ya kan datang ke Kangean jadi anggota dewan, gitu kan ya?
Enggak juga. Ya kita inginnya sebenarnya yang abdi aja lah. Ya kita di caleg bisa, tapi tetap saya kalaupun jadi itu saya harus baliknya itu ke pesantren. Karena basicnya udah nyaman saya sudahin di pesantren. Pesantren apapun. Kira-kira Sekarang pesantren apa? Sekarang pesantrennya kita alhamdulillah dari tingkatan daycare ya. Anak 5 bulan sampai dengan SMA. 5 bulan? Anak 5 bulan. Daycare itu kan Oh, daycare. Daycare. Daycare Jadi ya. ada daycare KB, kemudian MI, kemudian SMP dan SMA. Nah, kedepannya kayaknya kita mau bangun perguruan tinggi. Kedepannya. Iya, kedepannya di pesantren itu obsesi kita lah gitu. Berarti udah masuk majelis kiai. Ya kalau itu Rahasia umum. Rahasia khusus. ya nggak perlu lah dilihat siapa kita lah, yang penting ya kontribusi kita lah sekarang. Mau dimanapun majelis apa enggak kan, yang penting kontribusinya. Yang penting dimana kita bisa memberikan kontribusi yang manfaat baik pada orang lain. Gitu Pak Kades. Luar biasa nih Kang Manto ini. Jadi merantau dari sebuah wilayah yang antah barantah, tapi yang saya dapat garis bawah itu cuma satu, tidak perlu modal yang banyak, bawalah modal ilmu. Betul. Dimanapun dengan modal ilmu kita bisa eksis. Inilah sosok Kang Manto. Sekarang sudah punya Vespa, sudah punya mobil. Ya kalau itu secara materi, tapi secara kebahagiaan hidup itu jauh sekali dengan kita. Terlihat sangat bahagia. Yang paling mudah itu adalah membawa ilmu. Luar biasa Kang Manto, walaupun orang Kang Yan tetap pengen dipanggil Akang. Sosok Kang Manto. Iya. Ada apa Kang kiat-kiat yang harus disampaikan ke generasi muda ini, generasi muda Lengkong itu, generasi mana saja lah, walaupun untuk ke santri Kang Manto gitu, apa supaya orang itu bisa eksis, ya minimal sama, maksimal ya lebih gitu. Oke. Ya pertama memang apa ya, kita ya cita-cita tentu penting. Saya keluar juga dari kampung kan karena ada kejumutan ya, kemandekan dalam segi apa ya, pengetahuan gitu loh. Jadinya ya saya keluar dari Kang Yan itu kan pengen ada perubahan, terutama perubahan pada diri sendiri. Ya karena kita di kampung ya susah ya, tapi jangan putus asa. Yang saya banggakan memang dari orang tua itu ya, apapun orang tua itu ya siap korbankan buat anaknya gitu loh. Saya dulu ingat banget perjuangan orang tua itu sampai beliau merantau misalnya untuk membiayai kita sekolah. Ya dari kehidupan keluarga memang ya biasa-biasa saja lah. Fakir mungkin juga, tapi dibilang mampu juga enggak lah gitu. Cita-cita itu penting. Kemudian yang kedua memang harus bangun apa ya, image diri lah. Image diri kita itu orang baik misalnya, itu penting. Orang jujur itu juga sama. Ya karena apa, kita kalau sudah terkenal orang jujur misalnya ya, orang-orang itu kan mau nitipkan apapun ke kita itu ya nggak ragu. Ya termasuk ya lembaga pesantren misalnya ya, kalau kita jujur, orang mau saya nitip anak saya untuk dididik di sini misalnya kan nggak ragu ya, karena dia tahu oh saat ini atau orang ini orangnya adalah orang-orang yang jujur gitu. Nah selebihnya ya jangan pernah berhenti belajar ya, bangun pergaulan itu jangan hanya pada satu orang atau dua orang gitu, link itu bangun pada semuanya lah gitu, karena kita nggak tahu ya siapa orang-orang yang ya bisa ya kita menitipkan apa misalnya ya, ide-ide misalnya. Kalau kemudian kita membatasi diri, mengurung diri ya, pergaulan kita kan artinya kita batasi gitu. Saya kira itu Pak Kades buat teman-teman pemirsa. Dan bilang dong ke teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Subscribe. Ya, saya sudah subscribe Pak Kades ya, buat teman-teman ya penonton setia ya barangkali atau masyarakat pada Desa Lengkong sini. Jangan lupa tonton terus channel Lengkong Bagja ya. Saya sudah subscribe itu
Kemudian ya kalau bisa ya di share juga lah gitu sama yang lain biar ada manfaatnya gitu. Saya kira begitu Pak Kadis. Terima kasih Kang Manto. Nilai-nilai kejujuran itu tidak hanya di dalam agama Islam. Nilai-nilai kejujuran itu berlaku di semua lini kehidupan manusia. Maka tidak dapat tawar-menawar lagi bahwa kejujuran itu sudah harus di atas segala-galanya. Kejujuran buat diri sendiri, kejujuran buat orang lain, ataupun kejujuran buat lingkungan. Ingat, jujur itu punya nilai lebih, baik itu di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Setuju. Hatur nuhun Kang Manto. Mudah-mudahan walaupun obrolannya ini jujur aja, tukang iseng nih, tukang gurau. Tapi hari ini saya baru serius banget. Makanya saya juga terbawa suasana dengan narsum menjadi serius. Betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Buat kita semua. Pondok pesantren apa itu? Pondok Pesantren Bina Umat. Bina Umat. Iya, Nah, Jogja. buat adik-adik yang di pesantren Bina Umat yang kenal banget sama Ustadz yang satu ini, yang manis. Jadi bagaikan kopi selalu manis. Dan yang manis ini jangan lupa ya, Tinggal pahitnya gitu. di like, subscribe, and comment ataupun di share nanti ya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan hari ini walaupun ngalor ngidul tapi insya Allah ada manfaatnya. Ya. Jangan lupa terhadap diri sendiri, kampung halaman itu adalah bagian menjadi diri kita sendiri. Ya. Walaupun berjauhan tapi di hati tetap tangian. Wallahul Oke. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti khor